Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Qobus Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel Qobus Salim 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi wasilah turunnya ridho, maghfirah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabatku semuanya, pada kali ini saya akan memberikan materi di surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am adalah surah ke-6 di dalam Al-Quran ya sahabatku. Dan Al-An'am ini artinya adalah binatang ternak ya. Ini Al-An'am ini termasuk ke golongan surah Makkiyah ya. Suatu surah yang turunnya adalah di kota Mekah. Dan surah ke-6 ini ya terdiri dari 165 ayat ya. Yuk kita buka Al-Qurannya ya sahabatku. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Tsummal kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wallazi khalaqakum min tin tsumma qada azala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahji'un. Alam yarau kam akhlaqna min qablihim min qarnim makannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Walau nazzalna 'alaikal kitaba fil qirtasi falamasuhu bi aydihim wa qala allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Wa qalu laula unzila 'alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Shadaqallahul azim. Nah sahabatku semuanya, yuk kita belajar dari makna surah Al-An'am ini ya sahabatku semuanya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Wallazi khalaqakum min tin tsumma qada azala wa ajalum musamma indahu tsumma antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui olehnya. Namun demikian kamu masih meragukannya. Wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Di ayat ketiga, dan dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan. Wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya. Faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahji'un. Sungguh mereka telah mendustakan kebenaran, yaitu Al-Quran. Ketika sampai kepada mereka, maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan. Di ayat yang ke-6, Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnim makannahum fil ardi ma lam tumakkin lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara. Tidaklah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka tidaklah mereka memerhatikan beberapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka, ya. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri.
dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka, ya. Selanjutnya sahabatku di ayat ke-7. Walau nazzalna 'alaika kitaba fi qirtasin falamasuhu biaydihim wa qala allazina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu. Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikit pun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabatku semuanya, yang tentunya kita sebagai manusia ya, sudah tadi Allah terangkan di dalam Al-Quran ya, di surah Al-An'am ini, bahwa kita diciptakan dari apa ya? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tanah ya sahabatku, dan juga kita diberi apa? Diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabatku, bukan menuhankan sesuatu ya, menuhankan apa saja, banyak banget ya. Kalau kita telusuri ya sahabatku semuanya, kita bisa berintrospeksi diri kita sendiri ya sahabatku. Kita kadang-kadang menuhankan nafsu kita, menuhankan anak kita, menuhankan pasangan hidup kita, menuhankan harta kita, menuhankan popularitas kita, menuhankan apalagi jabatan kita menuhankan apalagi, menuhankan barang-barang atau apa saja yang itu semuanya lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, dan sehingga Allah benci ya kepada hamba-hamba yang punya sifat seperti itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, kenapa kita harus tumbuhkan rasa keimanan kita, ada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain siapa? Selain Allah. Jadi kita tidak boleh menuhankan sesuatu ya. Mau makhluk, mau jabatan, mau popularitas dunia dan sebagai atau hawa nafsu kita sendiri ya sahabatku ya, jangan dituhankan yang sehingga ya kita sendiri yang akan merugi, karena Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan ya. Yang menciptakan apa? Menciptakan langit, bumi ya beserta isinya ya. Nah, kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, tentunya Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak boleh ya menyetarakan Allah dengan sesuatu ya sahabatku ya. Nah, itu ya. Jadi di sini juga Allah sudah menegaskan juga bahwa siapa sih yang menciptakan langit dan bumi dan juga yang menurunkan air hujan ya untuk kita nih, untuk kita makhluk hidup ya. Kita sebagai diciptakan Allah sebagai manusia ya. Allah yang menurunkan air hujan dari langit ya ke bumi, dan di bumi itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Untuk siapa? Untuk kita sahabatku ya, untuk manusia ya, dan juga untuk hewan-hewan yang sudah Allah ciptakan juga, semuanya dikasih makan ya, semuanya ada rezekinya masing-masing ya. Itu sahabatku semuanya ya, makanya kenapa kita tidak boleh iri, dengki, hasud ya dengan sesama kita. Karena buat apa kita iri, dengki, hasud ya? Semuanya itu sudah ada rezekinya masing-masing ya. Itu tidak boleh ya. Tidak boleh, Allah nggak suka kepada orang-orang yang punya penyakit hati. Pertama, sombong ya. Yang kedua, iri.
iri adalah sesuatu hal yang tidak suka melihat orang lain ada kemajuan ya. Dengki ya, sama hasud ya. Hasud langsung diomongin gitu kejelekan dia gitu. Seperti itu sahabatku ya. Itu dilarang sekali ya. Allah gak suka karena Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kenapa kita harus iri? Dengki, hasud dia yang mengakibatkan Allah benci ya kepada manusia yang seperti itu. Makanya sahabatku, kita tidak boleh iri, dengki, hasud dengan sesama kita karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rezeki kita, sahabatku, mau jauh juga datang ya. Contohnya gini ya sahabatku ya. Saya ada di Tasik. Saya ada di Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia tentunya. Nah sahabatku, bagaimana caranya Allah mengatur rezeki aku ya? Nah, saya di Tasik aja. Kalau sudah rezekinya di Mekah juga jadi milik saya gitu ya. Dikasih gitu, dikasih walaupun itu dikasih ya. Hakikatnya itu dari Allah ya. Hakikatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dikasihkan kepada kita gitu ya. Jadi lewat adik aku pergi umroh ya ke tanah suci. Dia ingat kepada aku, dibeliinlah sejadah, baju ya, baju gamis, terus apalagi ya. Dan pernak-pernik lainnya ya. Padahal aku mintanya di sini di Indonesia, saya pengen kepada Allah, dan Allah mengijabah doa tersebut dengan cara adikku membelikan sesuatu hal yang saya inginkan gitu ya. Dan itu semuanya sahabatku diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Datanglah, saya nggak ke Mekah ya. Pada waktu itu nggak ke Mekah kemarin ya. Adik saya umroh ke sana dan juga dikasihkan nih kakak ini. Teteh, ini buat teteh ini. Padahal kita mintanya kepada Allah. Dan Allah mendatangkan rezeki tersebut lewat siapa syariatnya? Lewat adik ya. Seperti itu sahabatku ya. Jadi rezeki itu sudah diatur. Kalau bukan rezeki kita, tidak akan sampai ya ke tangan kita. Ya walaupun kita sudah mengejarnya dengan lelah ya. Kalau bukan rezeki kita ya terima. Bukan rezeki kita. Tapi kalau sudah rezeki kita, mau jauh di ujung sana pun bisa sampai ya ke sini. Seperti itu sahabatku ya. Nah, makanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk apa? Untuk sombong, iri, dengki, hasud, unek-unek, dendam dan sebagainya. Kita harus menjadi orang yang qalbun salim, hatinya itu selamat, tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah hasud ya, tidak pernah iri ya, dengki, unek-unek dan sebagainya. Bersih aja hatinya dan semuanya sudah ada takaran masing-masing, takdir masing-masing, kodok-kodar sudah dikasihkan semuanya. Itu semua kita harus menerima. Dan tentunya kita sebagai manusia diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang sehingga Allah sangat membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak boleh menuhankan sesuatu atau kita berlebih-lebihan dalam sesuatu karena Allah tidak suka. Jadi Allah menyukai orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu ingat padanya, orang-orang yang selalu tawadu, orang-orang yang selalu berserah diri kepadanya, dan orang-orang yang selalu ikhlas, ridho di dalam semua ketetapan yang sudah Allah berikan. Kalau kita sudah ridho menerima dengan ketetapan Allah, dan Allah juga ridho kepada kita semuanya. Itu ya sahabatku ya. Mudah-mudahan ya video ini ya bermanfaat. Ilmu ini bermanfaat ya sayang. Khususnya untuk saya pribadi ya bisa mengamalkannya, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya.
Jangan lupa sahabatku dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya ya sahabatku. Terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan magfirah, rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya, dan kelak di akhirat kita bisa bertemu dengan Sang Maha Pencipta langit dan bumi beserta isinya, dan tentunya kita dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.